sejauh apapun perjalanannya, tetap dimulai dari satu langkah pertama. Dan seberapa besar sukses yang Anda ingin raih, tetap dimulai dari memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu MC, Ibu Dita. Terima kasih kepada One Vision. Terima kasih kepada para pengundang yang telah mentugaskan kami semua untuk sharing ya di acara OP Online pada sore hari ini kepada Bapak Ibu semua. Dan terima kasih juga pastinya kepada Bapak Ibu yang sudah bertahan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dimanapun Bapak Ibu berada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala bahaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seperti yang tadi sudah dibahas banyak ya oleh Bapak Andi, Bapak Supriyadi dan Bapak Fadil ya, bahwa kita lebih kurang udah setahun ada di masa pandemi ini ya. Banyak bisnis yang berguguran, banyak bisnis yang bertumbangan, banyak sektor yang sangat-sangat terdampak. Tapi alhamdulillah seperti kesaksian dan testimoni yang disampaikan oleh kawan-kawan, teman-teman, Bapak Ibu yang sharing sebelumnya, bahwa bisnis ini adalah salah satu bisnis yang masih bisa kita jalankan walaupun di masa pandemi seperti saat ini ya. Saya Dimas Arimukti, background saya dulu sempat menjadi office boy di salah satu resto pizza cepat saji, dan alhamdulillah kalau dulu sempit sekarang lapang, kalau dulu susah sekarang senang, kalau dulu kurang sekarang cukup, alhamdulillah, bahkan lebih gitu ya, bisa berbagi gitu ya, bisa berbagi ke orang-orang, ke keluarga dan lain-lain gitu. Wasilahnya Allah izinkan lewat bisnis Tiens dan One Vision, yang mana bisnis ini yang kita ceritakan, kita sharingkan dan kita tawarkan kepada Bapak Ibu rekan-rekan semua hari ini. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi jalan rezeki untuk memperbaiki ekonomi dan segi-segi kehidupan Bapak Ibu yang lainnya. Ya, dan hari ini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua, karena saya yakin yang nonton seminar online kali ini ada juga yang lebih berpengalaman daripada saya, tetapi saya akan lebih kepada bercerita ya, pengalaman saya di Tiens gitu ya, sejalan dan membenarkan juga dengan apa yang Pak Andi Aziz sudah ceritakan, bahwa peluangnya luar biasa baik dari sisi bisnis maupun dari sisi produk. Ya, Pak Supriyadi rasakan berubah hidupnya lewat bisnis ini, dan Pak Fadil rasakan juga berubah hidupnya lewat bisnis ini. Nah, rekan-rekan yang tadi sudah duluan dan saya hanyalah sebagian kecil orang yang alhamdulillah berubah hidup lewat bisnis Tiens ini, dan kita cerita karena kita pingin Bapak Ibu yang berikutnya merasakan juga perubahan yang baik, perubahan yang signifikan lewat bisnis ini tentunya, insya Allah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin cerita bahwa paling enggak ada 5 alasan yang sangat-sangat masuk akal ya, kenapa kita perlu mengambil bisnis ini. Yang pertama adalah peluang yang sama untuk sukses, apapun latar belakang kita ya. Dulu saya sempat bekerja menjadi office boy, kemudian sempat dagang ini itu begitu ya. Secara background mungkin tidak terlalu mendukung untuk saya bisa sukses di bisnis ini ya, seperti cerita dari bapak-bapak yang lain begitu ya. Nah, dulu saya pengalamannya minim ya di bidang bisnis, artinya bukan orang yang memang sudah punya banyak pengalaman. Kemudian dulu juga saya nggak punya modal yang besar untuk memulai satu bisnis konvensional gitu ya. Kemudian juga saya dulu bukan dari keluarga pengusaha, bukan dari keluarga pebisnis. Maka dari itu ketika saya mau mulai usaha, itu cukup ada penolakan-penolakan dari keluarga, terutama dari orang tua gitu ya. Dikiranya saya tersesat begitu kan, karena yang lainnya jadi ASN, kemudian pegawai swasta gitu, tiba-tiba ada satu anak kucuk-kucuk pengen jadi pebisnis gitu ya. Nah,
Kemudian juga dulu, saya itu orangnya cenderung introvert ya. Kalau misalkan pebisnis itu kan rata-rata terkenalnya lebih ke ekstrovert, mereka supel, ya pandai bergaul dan seterusnya. Nah dulu tuh saya bukan orang yang seperti itu, Bapak Ibu, dan tantangan-tantangan yang lainnya gitu ya. Nah ini saya izin share screen ya, mudah-mudahan bisa kasih gambaran begitu. Nah, mudah-mudahan sudah terlihat jelas ya. Jadi ini dulu waktu saya jualan mindset olahraga ya. Ini setelah saya bekerja jadi office boy di Resto Pizza Cepat Saji. Waktu itu saya coba usaha. Salah satu usaha yang saya coba adalah di uh, mindset olahraga ini ya. Kemudian kita juga pernah jualan dari pameran ke pameran ya, ngangkut manekin, ngangkut spanduk ya, dibantu diikatkan sama tim. Kemudian juga kita waktu itu belum punya mobil, jadi pakai motor kemana-mana hujan-hujan gitu ya. Ini apa namanya, foto yang sempat didokumentasikan. Kemudian setelah itu juga sempat buka rumah makan ya, waktu itu Babakaran. Ini waktu soft opening, alhamdulillah rame karena gratis ya. Nah waktu pas sudah berbayar juga alhamdulillah cukup rame. Ini di kampus Widya Tama Bandung, dan ini saya waktu dulu 52 kilogram berat badannya, karena waktu itu capek sekali ya. Nah sekarang udah agak gemukan ya. Sekarang 75 kilogram Bapak Ibu, alhamdulillah, senang ya. Nah, secara masa rame, tapi secara keuangan waktu itu nggak terlalu menguntungkan, karena dalam tutup buku 1 tahun itu saya hanya mendapatkan keuntungan 200.000 saja gitu ya setahun. Ya, alhamdulillah ala kulli hal, disyukuri aja, nggak rugi juga udah alhamdulillah. Tapi kalau saya punya impian 200.000 setahun jelas nggak cukup ya. Dan Bapak Ibu nggak salah dengar, betul 200.000 itu adalah keuntungan tutup buku setahun, bukan sebulan begitu ya. Nah tentu saya juga pengen mencari peluang usaha yang bisa punya income lebih baik ya, karena menurut saya usaha itu adalah kendaraan, dan tujuan kita adalah impian-impian kita, pingin bahagiakan orang tua, pingin bahagiakan keluarga, pingin punya income yang lebih besar ya, intinya untuk kemaslahatan, untuk kebaikan-kebaikan kita semua ya. Dan kita perlu kendaraan ya untuk menuju ke impian tersebut. Dan ya kalau boleh pilih pakai pesawat biar cepet kan, ya ngapain pakai yang apa namanya lebih lambat begitu ya, waktu itu saya pikirnya gitu. Jadi menurut saya TIANS bukan satu-satunya jalan untuk kita bisa sukses, tapi TIANS merupakan salah satu kendaraan atau salah satu jalan yang cukup cepat bisa mengantarkan kita ke impian kita. Dan ketika Allah menutup satu pintu kebaikan atau pintu rezeki, maka kita juga harus percaya bahwa Allah membukakan pintu rezeki yang lain gitu ya. Mungkin ada penurunan income di tempat pekerjaan kita sekarang. Nah, kenapa enggak kita membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk pelajari bisnis ini lebih jauh. Barangkali ini adalah pintu rezeki lain yang Allah sediakan untuk kita semua, Bapak Ibu ya. Nah, waktu itu 2012 akhir ya, tepatnya bulan November, akhirnya saya ketemu bisnis ini, yang mana sebelumnya juga saya sempat ketemu bisnis ini juga gitu ya, ketika SMA, tapi waktu itu sempat jalankan dan nggak serius gitu ya. Nah 2012 akhir November saya coba jalankan lagi ya, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Waktu itu nggak sampai setahun bisa punya motor, bisa punya mobil, dan ini adalah kendaraan bermotor saya yang pertama gitu ya. BPKB STNK atas nama sendiri. Dan di sini senang banget karena waktu itu saya lagi usia 23 tahun ya. Jadi 23 tahun udah punya motor sendiri, udah punya mobil sendiri. Itu buat saya luar biasa. Mungkin buat Bapak Ibu sekalian relatif ya luar biasa itu gitu. Tapi bagi saya yang di keluarga itu belum punya mobil, kemudian juga motor biasanya dibeli dengan kredit. Nah, ini kita punya cash dikasih perusahaan dan lunas BPKB STNK atas nama sendiri, itu luar biasa banget buat kami gitu ya. Maka dari itu ya kita lebih serius lagi pada saat itu, lebih fokus lagi bangun bisnis ini, dan memang hasilnya juga
lebih luar biasa. Dan di tahun kedua ketika itu alhamdulillah menjadi satu dari 15 orang kalau nggak salah ya penerima mobil mewah gitu, dan waktu itu diberikan langsung plakatnya sama Mr. Lee Jin Yuan, yaitu pemilik dari perusahaan ini, yang mana perusahaannya sudah berada di ratusan negara lebih begitu ya. Ini tahun 2015 Januari ya. Nah, kemudian tahun depannya terima lagi cash reward yachts ya, ini sekitar 25.000 US dollar begitu. Ya, kemudian ini penampakan saya dulu waktu awal-awal mulai bisnis ya. Dan yang tengah ini Pak Fahmi, tim bisnis saya, kemudian yang sebelah kiri, yang paling kiri itu adalah Pak Andika Putra, ini mentor bisnis saya ya, dan jalankan bisnis ini sama-sama. Tahun 2015 kita ke Paris bareng dan kita foto lagi gitu ya, before after begitu ya. Dan Masya Allah ya, perubahan hidup ini tentunya adalah hak setiap orang yang mau memperjuangkannya. Artinya saya bercerita di sini, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Bapak Ibu pun insya Allah pasti bisa begitu ya. Dan ini waktu kita ke Paris bareng sama pasangan juga ya, Bu Rere, yang hari ini juga beliau bintang 8 Indonesia. Kemudian ini ketika ibadah umroh, bagi Bapak Ibu yang juga punya impian ke Tanah Suci ya, mudah-mudahan Allah berikan jalannya, Allah berikan kemudahan, dan mudah-mudahan segera dibuka lagi begitu ya, pandemi juga mudah-mudahan segera berakhir, amin. Dan ini rumah yang kita bangun hasil dari bisnis ini ya, nilainya mungkin lebih kurang di 1,1 miliar, sekarang ditempati oleh orang tua dan kakak saya ya. Dan ini si putih ya, hasil dari bisnis ini juga, Masya Allah. Jadi ketika kita ngambil mobil si putih ini, bapak saya bilang, hebat ya kamu Mas, belum 30 tahun tapi udah punya mobil Eropa. Nah, papa udah mau 60 tahun tapi belum kebeli nih mobil BMW gitu. Nah, tapi alhamdulillah papa bersyukur lewat kamu Mas, papa bisa ngerasain mobil sekeren mobil BMW gitu ya. Nah, secara barang mobil BMW ini udah model yang sebelumnya, karena sekarang kan keluar lagi BMW yang baru ya, seri 3 G20 gitu. Ini kan F30, mobil yang seri sebelumnya sebetulnya. Artinya mungkin 5 tahun ke depan ya harganya makin turun kan secara barang, tapi secara momen ya, menurut saya momen ketika bapak kita bangga sama kita, bapak kita happy sama kita, bapak kita ridho sama kita, itu priceless dan mahal banget gitu ya. Nah, ketika ibu juga waktu itu mandangin saya gitu ya, kalau misalkan saya lagi pakai mobil, kemudian dia bilang bahwa alhamdulillah anak mama udah sukses ya. Nah, itu menurut saya momen-momen yang sangat-sangat mahal, karena dulu waktu saya memutuskan untuk usaha sendiri, bahkan kerja jadi OB di resto pizza gitu ya, cikal bakalnya itu karena bapak saya di PHK waktu itu. Jadi secara ekonomi keluarga kita ngedrop banget, dan memang waktu itu apa ya, maksudnya muncul motivasi untuk merubah hidup gitu ya, karena waktu pas lagi di bawahnya ya kita kayak makan juga susah gitu ya, kemudian juga kadang air nggak kebayar, akhirnya kita beli air jerigenan yang lewat di depan rumah gitu, listrik nggak kebayar, akhirnya diputus, orang taunya di dalam nggak ada orang, padahal kami di dalam pakai lilin gitu kan. Nah, akhirnya ketika hal itu udah lewat gitu ya, dan wasilahnya lewat bisnis ini ya, kami sangat-sangat bersyukur sekali. Dan sekali lagi, kalau kami bisa ya tentu Bapak Ibu yang menonton seminar online sore ini juga pasti lebih bisa begitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah peluang yang sama untuk sukses ya. Kita bisa, Bapak Ibu bisa, semua dari kita bisa ketika kita mau berusaha gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah konsep membangun aset. Nah, membangun aset ini jadi mahal sekali karena income yang ditawarkan adalah income yang pasif
ya. Seperti kita tahu kalau misalkan kita mau dapat umpamanya 60 juta per tahun atau 5 juta per bulan, maka kita butuh modal untuk membeli properti katakanlah rumah gitu ya, untuk yang harga segitu di Bandung lebih kurang di 3 miliar kira-kira. Ya dengan bisnis ini mungkin kita gabung silver gitu ya dengan 3 jutaan rupiah, tapi ketika kita mengembangkan bisnis ini, bayangkan Bapak Ibu, ya income yang bisa kita dapat bisa puluhan bahkan ratusan juta bahkan melebihi itu gitu, dan itu adalah aset ya, passive income. Walaupun passive income di sini ya tetap kita perlu maintain ya, tetap kita perlu controlling dan seterusnya gitu ya. Tapi asik sekali. Kemudian yang ketiga adalah nilai pendidikan dunia nyata. Ada mentor dan komunitas yang akan membantu. Ya dulu saya belum seperti ini Bapak Ibu ya. Dan seperti ini besar faktornya dari bisnis TNS ya. Yang keempat, resiko kecil bisa dimulai dengan bertahap sesuai kondisi Bapak Ibu saat ini. Kalau misalkan saat ini bisanya di bronze, nggak jadi masalah. Yang penting mulai dulu aja. Ya, nggak semua orang yang berhasil itu punya start yang sangat-sangat ideal, Bapak Ibu. Ya, tapi justru kalau misalkan kita ingin hidup yang ideal, maka ya kita perlu memulainya, gitu ya. Kalau misalkan kita menunggu dan menunggu, biasanya hari itu tuh nggak ada, gitu ya. Nah, maka kita mulai dari kondisi kita saat ini ya, bahkan kalau misalkan kita belum bisa memulai dengan ideal nggak apa-apa, start small, start easy ya, mulai dari kecil dan mulai dari yang mudah yang memang bisa kita mulai ya, kemudian kita bisa konsultasi kepada mentor-mentor kita ya, dan dari situ kita bisa segera mulai bisnis ini ya. Dan yang terakhir, potensinya sangat besar saat pandemi. Bapak Ibu, saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman ya, setahun ini banyak sekali di antara mereka yang malah bisnisnya itu naik, malah bisnisnya itu meroket, dan malah banyak sebagian di antara mereka yang menembus rekor omset terbesar selama mereka menjalankan bisnis ini. Ya, jadi ketika di luaran sana bisnis itu bertumbangan berguguran, bisnis ini malah bisa naik dan menembus rekor omset terbesar, menembus rekor income terbesar. Nah, ada apa dengan bisnis ini? Pasti ada sesuatu ya. Maka dari itu Bapak Ibu ya, itu yang bisa saya sharingkan. Pastikan Anda segera tanyakan kepada pengundang Anda yang kasih link ini, gimana caranya bangun bisnis ini, ya gimana caranya bisa segera mulai, karena sejauh apapun perjalanannya tetap dimulai dari satu langkah pertama, dan seberapa besar sukses yang Anda ingin raih tetap dimulai dari memulai ya. Satu keputusan kecil bisa membuat Anda memiliki pencapaian yang besar. Maka dari itu Bapak Ibu ya, resikonya sangat kecil sekali ya. Silahkan mulai ambil keputusan di bisnis ini, segera bergabung dan segera hubungi pengundang Anda untuk belajar memulai bisnis ini, dan insya Allah saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa sukses dan memiliki bisnis yang besar, mencapai impian-impian Anda satu demi satu, dan memberikan yang terbaik kepada keluarga Anda terkasih. Ya, saya Dimas dari Bandung, terima kasih. Tetap jaga protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Mudah-mudahan sukses untuk kita semua. Semoga Allah jaga kita semua, lindungi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.